Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rektor. Alhamdulillah baik Pak. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak terlebih dahulu ingin melakukan presensi ya. Ahmad Fatirullah hadir, oke. Fatimah, oke, hadir. Kemudian Budi, oke. Muhammad Faisal, oke, hadir. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, Bapak ingin terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan teks berita, yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis ya kaidah kebahasaan, yaitu bahasa Indonesia yang resmi dalam membuat teks berita. Benar sekali ya. Kemudian ada unsur lainnya yaitu konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata penghubung. Kemudian ada keterangan waktu dan kata kerja mental. Oke? Semua yang berkaitan dengan aspek-aspek dalam membuat teks berita, Bapak akan membahasnya secara satu persatu. Oke? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, kita buka bukunya halaman 9 ya, berkaitan dengan teks berita. Ada yang tahu apa itu teks, anak-anak? Tidak ada yang tahu? Teks adalah tulisan ya, naskah. Itu contohnya naskah. Iklan-iklan yang ada di dalam surat kabar itu juga termasuk teks. Ya, headline news ya, yang tulisan berjalan itu juga termasuk teks. Ya, kemudian yang ada di papan pengumuman kelas, ya, daftar kelas, itu juga termasuk teks. Ya. Kemudian apa itu berita? Berita adalah suatu informasi yang berkaitan dengan suatu kejadian, ya, yang bersifat faktual. Ya. Semua itu harus berdasarkan fakta, bukan dongeng. Ya. Ini bukan tentang karya sastra ya. Ini berkaitan dengan berita. Nah, berita itu sudah pasti adalah data, fakta, objektif. Ya, semuanya diperoleh dari fakta di lapangan. Nah, kita mencari sesuatu berita berdasarkan fakta di lapangan, berdasarkan objektif. Ya, tidak boleh ada sesuatu yang direkayasa. Ya, ini bukan permainan imajinasi seperti mengarang cerita. Bukan. Ya, ini adalah teks berita berdasarkan objektif, fakta. Ya, seperti itu. Nah, jenis berita apa aja berita? Ya, banyak sekali ya. Ada berita media sosial, ada berita yang ditayangkan di televisi, ya, media televisi atau media elektronik. Ya, kemudian ada berita yang ditayangkan di beberapa laman atau situs. Ya, itu adalah peradaban saat ini ya. Kemudian ada juga berita yang diumumkan melalui masjid ya, seperti warga yang meninggal, ya, ada kegiatan sosial, bakti sosial ya. Itu juga termasuk berita ya. Ketika kamu mendengarkan berita yang disiarkan di masjid, informasi yang disiarkan masjid ya, meskipun singkat ya, meskipun hanya 10 menit atau 15 menit, itu juga termasuk berita, tetapi itu adalah berita singkat. Ya, seperti itu. Oke, dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ada materi yang belum terpahami? Ya, silakan anak-anak. Ingin bertanya, berita tentang penculikan anak dan pencurian dompet di kereta ini termasuk jenis berita apa? Izin bertanya,
Bagaimana cara menulis berita yang baik dan benar? Baiklah, terima kasih Arya atas pertanyaannya. Akan saya jelaskan. Berita yang berkaitan dengan penculikan anak, pembunuhan, pencurian dompet di kereta, ya, itu adalah berita kriminal, ya, jenis berita kriminal. Mengapa dikatakan sebagai berita kriminal? Sebab segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak kejahatan atau segala sesuatu yang melanggar hukum di negara kita itu adalah tindakan kriminal. Ya, itu termasuk bagian dari berita, benar sekali, berita kriminal, seperti itu. Terima kasih Arya atas pertanyaannya. Baiklah, terima kasih Dewa atas pertanyaannya. Akan saya jawab. Bagaimanakah cara menyusun berita yang baik dan benar? Ya, tentunya seperti yang tadi saya katakan sebelumnya ya, bahwa hal yang pertama kali yang harus dilakukan adalah memperhatikan aspek kebahasaan. Ya, aspek apa itu Pak? Bahasa apa itu Pak? Bahasa baku bahasa Indonesia. Ya, yang mana ini adalah bahasa resmi. Ya, jadi tidak boleh nanti kalian menggunakan bahasa-bahasa yang tidak resmi ya di dalam membuat berita nih. Ya, harus menggunakan bahasa yang resmi, bahasa baku. Ya. Penggunaan huruf kapital juga diperhatikan, ejaan-ejaan yang disempurnakan ya, kaidah-kaidah yang disempurnakan. Itu perhatikan. Ya. Penggunaan huruf kapital. Ya, itu jangan lupa diperhatikan. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan, aspek yang harus diperhatikan yaitu menggunakan rumus apa tadi yang saya katakan? Rumus 5W1H. Ya. Itu dalam membuat berita. Rumus 5W1H apa saja? Anak-anak? Yang pertama, what, apa. Ya, yang kedua, when, kapan. 3, where, di mana. 4, who. Ya. Kelima adalah why, mengapa atau kenapa. Apa, mengapa, kenapa, siapa. Ya, kemudian kapan. Seperti itu. Kemudian terakhir adalah H, yaitu how, bagaimana. Nah, aspek-aspek tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu harus diperhatikan dalam menyusun teks berita. Ya, anak sekalian. Ya, kalau misalnya tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut, ya tidak bisa menjadi berita yang secara utuh bagus. Ya, secara utuh memperhatikan kaidah. Itu udah di luar kaidah ya kalau tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Ya, seperti halnya kamu di sekolah itu sudah pasti ada ketentuan-ketentuan yang berlaku kan? Seperti tata tertib sekolah ya, jadwal piket ya. Aspek-aspek tersebut harus diperhatikan. Nah, sama seperti halnya membuat berita. Ya, ada aspek-aspek tertentunya. Ya, memperhatikan ejaan, bahasa baku, ya, kemudian rumus 5W1H, ya, semuanya itu dilakukan juga dengan cara observasi. Ya, jadi ketika kita ingin membuat berita, kamu harus melakukan observasi, pengamatan, terjun langsung ke lapangan, datang langsung ke tempat kejadian, lokasi TKP, mengambil fotonya, melakukan wawancara. Ya, semua itu harus dilakukan, ya. Jadi tidak bisa membuat berita tuh mengarang seperti kamu mengarang cerita, mengarang novel. Ya, mengarang cerita pengalaman, bukan seperti itu ya. Membuat berita, kamu harus melakukan observasi. Ya, bukan hanya memperhatikan kaidah kebahasan. Ya, bukan hanya memperhatikan 5W1H. Tetapi kalian juga harus melakukan observasi. Ya, pergi ke lapangan, datangi lokasi tempat langsung kejadian, TKP-nya, datangi, lakukan wawancara. Ya, lakukan analisis, catatlah, rekamlah. Ya, semua itu untuk dibuktikan ya, untuk menjadi data yang akurat, data yang benar-benar fakta. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah
Alhamdulillah ya, sebagai penutup kegiatan belajar kita hari ini. Saya berharap ya, Bapak berharap bahwa ketika kalian di rumah, kalian tetap semangat membaca buku. Tidak lupa membaca buku. Jangan terlalu banyak bermain. Boleh bermain, tetapi kalian juga harus memperhatikan aspek-aspek sekolah, aspek-aspek kehidupan yang harus diprioritaskan, yang diutamakan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.